Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Nadia, dan rekan saya yang lainnya Muhammad Farid, Raihan Asrijaya, dan juga Raya Aldrin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas dari mata kuliah perpindahan panas dan kalor, yaitu tugas studi kasus, yaitu menganalisa heat transfer dari material insulasi yang terdapat pada sandwich panel pada bangunan. Untuk menganalisa perpindahan panas yang terjadi pada material sandwich panel yang akan kita pilih, terlebih dahulu kita menentukan jenis bangunan apa yang cocok atau yang sesuai dengan material yang akan kita pilih nantinya. Dan hasil diskusi kita telah menentukan bangunan yang akan dibangun, yaitu sebuah gudang distributor pakaian, di mana gudang itu nantinya dindingnya akan dibangun menggunakan sandwich panel dengan material yang akan kita pilih nantinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sandwich panel. Sandwich panel ini merupakan suatu bahan konstruksi yang terdiri dari 3 lapisan utama, di mana dari 3 lapisan utama ini terdapat 2 lapisan eksternal, yaitu antara sisi depan dan sisi belakang dari bahan konstruksi ini, dan satu lapisan inti, yaitu lapisan di tengah yang mengisi dari lapisan eksternal yang ada pada bangunan tadi. Dan untuk bahan yang digunakan untuk membuat sandwich panel ini seringkali terbuat dari bahan yang isolasi termal yang efisien untuk membantu mengendalikan transfer panas dan juga kedap suara. Dan setelah mencari tahu dan research tentang material dari sandwich panel ini, kita akan menggunakan material eksternalnya, yaitu bahan fiberglass sheet, di mana fiberglass sheet ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap elemen cuaca, kelembaban, dan kerusakan fisik. Lalu untuk inti atau pengisi dari sandwich panel ini akan kita gunakan material jenis foam, di mana nantinya jenis foam ini ada 2 pilihan yang akan kita pilih nantinya, dan terlebih dahulu kita bandingkan di slide berikutnya. Dan untuk merekatkan ketiga elemen ini, kita akan memakai PU glue, di mana ini digunakan sebagai lem untuk merekatkan 3 lapisan sandwich panel ini. Dan ini merupakan 2 jenis dari foam yang akan kita pilih nantinya dan yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Yaitu yang pertama itu ada foam poliuretan, di mana foam poliuretan ini yang populer digunakan untuk sandwich panel karena memiliki isolasi termal yang baik, di mana nilai R yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti, yang dimiliki oleh poliuretan ini sangat tinggi, sehingga ini berarti memberikan resistansi yang baik terhadap transfer panas. Dan poliuretan ini juga ringan dan cocok untuk desain panel yang bisa berbeda-beda bentuk. Lalu foam yang kedua itu kita menggunakan expand polystyrena, di mana bahan ini juga merupakan bahan isolasi yang baik, di mana nilai R-nya juga tinggi yang bisa menahan resistansi panas. Dan kelebihan dari expand polystyren ini harga jualnya lebih ekonomi, sehingga material ini sering digunakan pada bangunan-bangunan residensial. Baik, selanjutnya adalah thermal resistant air value analysis. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari diagram berikut, kita lihat dari PU atau poliuretan itu memiliki nilai air value yang sangat besar atau paling besar. Dan lalu selanjutnya ada polystyrene expanded atau EPS, itu kurang lebih ada di tengah-tengah dari
dari semua material yang ada di sini. Nah, busa poliuretan atau PU dan busa polistirena terluas atau IPS memiliki nilai thermal resistant R yang tinggi dan konduktivitas termal yang akan dijelaskan di slide selanjutnya itu rendah, sehingga dapat menurunkan laju aliran panas. Kedua material ini menjadi pelindung konduktif yang mampu menahan laju transfer panas. Selanjutnya adalah heat transfer properties. Uh, dari tabel yang kita lihat di bawah ini, kami mendapatkan tabel dari PU dan IPS dari sebuah jurnal, di mana tercantum thermal conductivitas, density, specific heat, dan juga air value dari material tersebut. Semakin rendah konduktivitas thermal, semakin baik material tersebut dalam menghambat perpindahan panas. PU memiliki konduktivitas thermal yang rendah, yaitu 0,023, dibanding ESP yaitu 0,04, di mana lapisan isolasi dengan konduktivitas termal rendah akan mengurangi transfer panas dari luar ke dalam dan sebaliknya. Bahan dengan kalor spesifik yang tinggi dapat menampung lebih banyak panas per unit massa. Pada sandwich panel, kalor spesifik dapat mempengaruhi beberapa banyak energi panas yang dapat disimpan oleh panel saat terjadi perubahan suhu eksternal. Bahan dengan kalor spesifik tinggi dapat membantu menjaga suhu internal panel lebih stabil dengan menyerap lebih banyak panas. Dapat dilihat spesifik heat yang dimiliki oleh PU lebih tinggi 1,6 dibanding dengan IPS yaitu 1,2. Selanjutnya adalah moisture dan juga fire resistant atau kelembaban dan juga resistansi terhadap api. Dari PU sendiri, sensitivitas terhadap kelembabannya itu hubungannya itu kelembaban dapat meningkatkan konduktivitas thermal dan IPS permeable non-uap sehingga tahan terhadap kelembaban. Meskipun merupakan busa sel tertutup, IPS itu tidak sepenuhnya tahan air atau tahan uap. Selanjutnya dari fire resistance-nya, PU poliuretan termoset dapat memenuhi persyaratan ketahan api. Misalnya beberapa material duretane-R yang berperforma tinggi memiliki peringkat api UL94-V0. Sedangkan buat IPS, material IPS memiliki titik lebur 217 derajat Celcius. Kebanyakan material ini dibuat dengan menggunakan IPS fire retardant grade. Yang keenam, cost analysis. Di sini kita akan membandingkan tiga dari harga panel yang akan kita gunakan materialnya. Yang pertama itu ada Rockwool dengan harga 416.000 per 50 mm. Selanjutnya adalah IPS itu 307.000 per 50 mm. Dan yang terakhir ada PU 497.000 per 50 mm. Material PU memiliki biaya yang paling tinggi lalu diikuti dengan Rockwool dan IPS. Biaya ini tentunya menyesuaikan dengan efektivitas dari thermal resistant setiap material serta menyesuaikan dengan material tersebut terhadap fungsinya. Selanjutnya tentang perhitungan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian cost analysis. Jadi dari warehouse yang akan kita bangun, itu warehouse untuk distributor pakaian, salah satunya merek yang ada di Bandung ya, bernama Erigo. Jadi ini ilustrasinya, bentuk warehouse-nya. Bisa dilihat tapak ilustrasi yang kita ambil ya. Lalu di gambar kanannya ini foto aslinya ya, yang kita ambil dari Google Image. Lalu selanjutnya, dari cost analysis ini, kita dapatkan data-data dari bangunan gedungnya, ukuran bangunan gedungnya, lalu juga berapa luasan yang kita gunakan untuk membuat sandwich panel ini, dan juga biaya-biaya yang kita tanggung, mulai dari biaya untuk pembelian material sandwich panelnya, hingga upah pekerja untuk membangun gudang yang akan kita bangun. Di sini kita dapatkan dimensinya, yaitu kelilingnya sepanjang 456 meter, panjangnya 65 meter, lebarnya 165, tingginya 5 meter, dengan luas area sebesar 10.725. Lalu kita hitung setiap panel, setiap sisinya yang akan kita bangun,
yaitu kurang lebih kita membutuhkan 4.600 pieces panel yang akan kita butuhkan. Kalau kita estimasi ke rupiah, yaitu kita akan menggunakan material bernama EPS, yang mana yang udah kita estimasikan benchmark dari e-commerce gitu ya, sebesar seharga 307.000. Lalu kalau kita totalkan sebanyak 4.600 pieces yang kita perlukan, kita totalkan menjadi kurang lebih 1,4 miliar. Itu hanya untuk biaya dari material yang akan kita gunakan untuk membangun sandwich panel. Lalu selanjutnya upah yang sekiranya yang harus kita bayarkan untuk pekerja untuk membangun gudang yang akan kita bangun, yaitu gudang ini akan kita bangun di daerah Bandung dengan UMR-nya sebesar 4 juta per bulannya. Lalu kalau kita estimasi per harinya itu sebesar 160.000. Nah, pekerja yang akan kita gunakan sebanyak 10 orang dengan pekerjaannya kurang lebih selama sebulan atau 20 hari ya, 20 hari kerja. Nah, tiap orang dapat bekerja memasang panelnya sebanyak maksimal 115 pieces, sehingga total yang harus kita keluarkan untuk estimasi untuk upah pekerjanya sebesar 32.400.000. Selanjutnya, kenapa kita memilih material EPS? Karena dari material ini struktur yang kuat tentu akan menjadikan bangunan yang pertama tahan gempa ya. Selain itu juga secara thermal konduktivitas ya dari EPS ini lebih optimal dengan harga yang cukup ekonomis. Sehingga dengan kegunaan gudang tadi yang kita gunakan sebagai penyimpanan pakaian, dari tim kami, kelompok kami dirasa cukup untuk menggunakan material EPS sebagai material panel untuk sandwich panel. Lalu tidak hanya itu ya, panel komposit EPS ini tentunya juga menghemat biaya ya secara signifikan dan juga biaya operasionalnya. Karena dari thermal konduktivitas EPS ini, yang mana dengan biaya yang cukup ekonomis dan juga memiliki efisien yang menurut kami itu sesuai dengan apa yang kita perlukan, dinding EPS ini hanya 10% dari dinding konvensional, yaitu bata plus plasteran, untuk ketebalan dinding serupa. Secara teori, ruangan yang terbuat dengan dinding komposit EPS hanya mengkonsumsi 10% daya listrik AC dibandingkan dinding konvensional lainnya. Lalu, hunian yang menggunakan komposit EPS ini dapat mengurangi beban energi listrik dari AC sekitar 20 hingga 40%. Oke, untuk alasan mengapa kami memilih sandwich panel yang akan kami pasang pada gedung yang telah dirancang merupakan yang pertama adalah isolasi thermal yang baik. Dengan isolasi thermal yang baik ini tentunya akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu hemat energi. Mengapa? Karena dengan isolasi thermal yang baik, suhu akan tetap terjaga di dalam ruangan sehingga tidak memerlukan air conditioning yang akan menghemat energi. Oke, selanjutnya adalah tanpa finishing tambahan seperti batu bata yang memerlukan acian sebagai finishing. Selanjutnya adalah tahan gempa. Bangunan yang menggunakan sandwich panel ini lebih lentur dan kuat. Selanjutnya adalah efisiensi waktu dan biaya. Pemasangannya tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu yang lama, serta maintenance yang mudah, karena untuk membersihkan dan memperbaiki panel sandwich ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya. Tentunya dengan hal tersebut memerlukan fleksibilitas dalam desain yang dengan sandwich panel ini juga tercapai. Selanjutnya adalah aplikasi pada dunia nyata untuk penggunaan sandwich panel EPS ini. Salah satunya adalah bangunan Moxie Hotel yang ada di Bandung. EPS pada bangunan ini digunakan sebagai elemen pengisi dan juga elemen estetik.
Untuk elemen pengisi EPS digunakan pada dinding karena material EPS mudah untuk dibentuk dan juga tahan terhadap cuaca. Sedangkan untuk elemen estetikalnya digunakan pada bagian fasad. Teknik penggunaan EPS ini dapat mengurangi volume beton hingga 80% dibandingkan menggunakan beton konvensional. Oke, untuk selanjutnya adalah thermal resistance electrical network pada sandwich panel yang telah kami rancang. Berikut kami memodelkan kehilangan panas melalui sandwich panel bermaterial EPS untuk bangunan ramah lingkungan yang telah kami rancang. Di sini kami memodelkannya sebagai rangkaian elektronik paralel dengan persamaan sebagai berikut. RI sama dengan 1 per H1 kali A, LI per K1 kali A, dan 1 per H2 kali A. Oke, untuk Q-nya sendiri atau local heat flux dari perpindahan panas kita dapatkan sebesar 21,669 watt per meter square dengan persamaan Q sama dengan U kali delta T, atau sama dengan persamaan di sini dapat kami lihat dengan menggunakan material EPS ini mampu memiliki laju perpindahan panas sebesar 21,69 dengan persamaan yang telah kami hitung. Oke. Baik, kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan yaitu peran penting insulasi dalam mendesain bangunan hemat energi dan potensinya untuk mengurangi konsumsi energi baik itu untuk pemanas dan pendingin adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk minimalisasi heating loss. Insulasi bangunan yang baik tentu akan membantu meminimalkan kehilangan panas dari dalam keluar saat cuaca dingin. Hal ini juga sifat kebalikannya, yaitu cooling loss. Insulasi yang baik juga dapat mengurangi kehilangan pendinginan dari dalam bangunan saat cuaca panas. Oke, yang ketiga, karena adanya minimalisasi heating loss dan juga cooling loss, tentunya akan meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi kehilangan panas dan dingin, dapat mengurangi dampak lingkungan dan biaya energi yang diperlukan. Oke, yang keempat adalah pemeliharaan suhu stabil. Suhu pada bangunan yang dipasangkan insulasi akan stabil dan tidak mudah fluktuasi. Oke, yang kelima adalah reduksi emisi karbon. Karena energi yang digunakan untuk memanaskan ataupun mendinginkan bangunan ini tentunya akan mereduksi emisi karbon dari mungkin air conditioning yang diperlukan untuk hal tersebut. Yang keenam adalah tentunya dengan menghemat biaya, dan yang ketujuh adalah meningkatkan nilai properti dari bangunan dengan insulasi yang baik. Oke.